Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Petani. Kali ini akan kita lihatkan proses pemilahan bibit kentang dan juga nanti kita lihatkan proses penanaman dari bibit kentang ini. Pertama, kita seleksi bagian buahnya dulu yang sudah siap ditanam seperti ini, yang masih kokoh dan juga yang sudah koyak. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat seperti ini. Seperti ini kelihatannya bibitnya. Ini sudah kita lakukan proses perseleksian tidak menggunakan air seperti ini. Kita taruh di tempat yang suhunya bagus, yang tidak terkena langsung matahari dan juga tidak tertutup secara keseluruhan mataharinya. Maka seperti ini. Dan sebelum kita tanam, kita siram terlebih dahulu untuk mencek bagian yang masih layak tanam atau tidak. Cirinya yaitu seperti ini. Ini masih kuat. Cirinya masih kuat atau berisi bagian dalamnya. Jika tidak bagus itu, kita cari sebentar. Ini tidak seberapa, yang tidak bagus. Bentar. Ini kita cari. Yang seperti ini. Sudah lunak seperti ini. Ini sudah tidak layak dilakukan proses penanamannya. Makanya kita seleksi bagian situ yang bagus dan yang tidak. Jika seperti ini juga sudah tidak layak. Nih, sudah busuk seperti ini. Sebenarnya sudah tidak layak ditanam. Karena ini sudah tidak ada untuk aspek cadangan makanannya untuk menunjang pertumbuhan dari tunas-tunasnya ini. Kelihatan nih tunasnya sudah mulai keluar. Proses pembuatan dari bibit kentang ini sudah kita buat di video bawah. Coba teman-teman cari aja proses penyemaian dari bibit kentang. Ini kita lakukan proses penanamannya seperti ini. Seperti ini kelihatannya. Ini langsung saja kita tanam. Tipsnya itu, jika sudah tumbuh atau keluar seperti ini dari penyemaiannya, biasanya kita semai selama lebih kurang 1 bulan, maka akan tumbuh seperti ini. Dan sebelum penanaman, kita harus lakukan penyiraman agar mengetahui mana tanaman yang bagus atau tidak. Jika tidak dilakukan penyiraman juga boleh tipsnya, tapi penanamannya harus dilakukan pada musim penghujan. Langsung saja kita lakukan proses penanaman seperti ini. Langsung saja kita pilih satu seperti ini dan kita tanamkan. Maaf agak silau seperti ini. Ini tanamannya sudah saya lakukan, yaitu pengemburan dan juga diberikan pupuk alasnya. Ini kita tutup dan kita lihatkan sedikit. Selanjutnya kita ambil lagi. Cara penanamannya ini bagian atas. Kita taruh seperti ini, kita tutup seperti ini. Insya Allah nanti 1 minggu sudah bagus pertumbuhannya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita tanamkan saja seperti ini. Jadi kita tutup. Di sini juga ada. Ini sudah saya taruh seperti ini biar mempermudah proses penanamannya. Sini penanaman itu sebenarnya cukup simpel. Kita taruh seperti ini, harus berdiri di atas dan kita tutup. Sangat simpel sekali. Maksudnya seperti ini, seperti ini. Kelihatan nih sudah tumbuh. Dan lanjut kita lakukan proses penanaman. Ini harus di atas. Nih, karena ini bagian atas, kita tanamkan saja seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat seperti ini. Seperti ini kelihatannya sudah kita tanamkan. Penanamannya harus berdiri. Ini kita tanamkan saja dan kita tutup. Nanti kita lihatkan perkembangannya setelah 2 minggu hingga 1 bulanan. Dan kita buatkan nanti part-partnya, proses perawatannya. Selanjutnya ini kita tanamkan. Langsung saja kita taruh dan kita tutup. Sangat mudah dan simpel ini juga. Dan maaf agak silau seperti ini. Dan kita tutup. Ini juga kita taruh dan kita tutup. Penanamannya sangat simpel dan perawatannya harus, tanahnya harus gembur dan juga pH-nya harus tidak boleh terlalu jauh dari 7. Ini kita tanam di sini.
kita tutup. Selanjutnya sini kita tanam dan kita tutup. Nanti setelah pertumbuhan 2 minggu kita lakukan pemupukan pancingan. Kita lihat nanti pupuk apa saja kita gunakan. Ini juga kita tutup. Kita harus bagus sepertinya. Selanjutnya kita lanjut proses penanamannya sobat tani karena masih ada. Selanjutnya ini masih ada, kita tanamkan saja dan kita tutup. Sini juga ada, kelihatan. Ini saya tanam pada pagi hari ya sobat tani. Ini juga ada. Dan maaf agak silau. Sini kita tutup. Selanjutnya sini, ini cukup besar. Kita tanam saja. Sebaiknya bibitnya itu yang tidak terlalu besar seperti ini ukurannya, sedang saja agar mempermudah pertumbuhannya nanti. Ya ini juga ada seperti ini, sebaiknya ukurannya yang lebih bagus agar pertumbuhannya lebih maksimal. Dan seperti ini yang kurang bagus itu sobat tani, karena ini bibitnya ini lebihan dari dapur saja. Ini kelihatan. Kita coba saja seperti, insyaallah bisa. Kita tutup. Selanjutnya ini tumbuh. Kita tutup saja. Selanjutnya ini, seperti ini ukuran yang sebaiknya yang bagus itu. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya kita lanjutkan ya sobat tani, karena ini masih ada. Baik, kita lanjutkan saja. Ini sudah lubangnya masih ada dan bibitnya masih ada juga. Kita tanam saja. Kita taruh dan kita tutup. Ini juga masih ada juga. Ini bibitnya. Dan maaf agak silau ya sobat tani, dan kita tutup. Insyaallah nanti akan kita lihatkan perkembangan demi perkembangannya. Ini hingga proses pemanenan nanti sobat tani. Ini kita tutup. Selanjutnya kita ambil sini, kita tutup lagi, masih ada lagi, dan kita tutup. Terakhir sini, ya kita tutup sobat tani. Jadi kelihatannya proses penanaman dari bibit kentang. Ini masih ada 3 lagi, nanti akan kita lakukan proses penanaman nantinya. Baik, sekian dulu dari channel Merah Petani, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat sobat tani. Seperti ini kelihatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.